Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widana. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk lebih memahami apakah materi pertidaksamaan nilai mutlak itu, mari kita perhatikan video berikut ini. Ibu akan membahas materi pertidaksamaan nilai mutlak. Tipe soal pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 3. Nah, untuk yang pertama, ini dibaca nilai mutlak fx kurang dari sama dengan A dengan syarat A lebih dari sama dengan 0. Nah, nilai yang tegak ini, bentuk yang tegak ini dibaca nilai mutlak. Jadi ini dibacanya nilai mutlak fx kurang dari sama dengan A. Ini yang di bawah ini garis ini dibaca sama dengan. Jadi ini bacanya kurang dari sama dengan. Kalau yang ini dibaca lebih dari sama dengan. Nah, kalau misalnya soalnya bentuknya seperti ini, nanti jawabannya bentuknya seperti ini. Dibacanya dari tengah ya. Fx kurang dari sama dengan A. Fx lebih dari sama dengan negatif A. Untuk tipe yang kedua, nah ini nilai mutlak fx lebih dari sama dengan A. Dengan syarat A lebih dari sama dengan 0. Nanti jawabannya bentuknya 2 seperti ini, dia menggunakan atau. Jadi ini bacanya, jawabannya nanti fx kurang dari sama dengan negatif A atau fx lebih dari sama dengan A. Untuk yang tipe soal ketiga, nah ini bacanya nilai mutlak fx lebih dari sama dengan nilai mutlak gx. Ini bentuknya bisa kita rubah menjadi fx kuadrat lebih dari sama dengan gx kuadrat. Nah, ini gx kuadratnya di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, jadi dia berupa tanda kurang ya. Ini positif, pindah ruas jadinya negatif, jadi fx kuadrat dikurang gx kuadrat lebih dari sama dengan 0. Nah, kita misalkan fx kuadratnya itu A, yang gx kuadratnya itu B. Nah, nanti yang kita pakai bentuknya yang seperti ini. A ditambah B dikali A dikurangi B. Kenapa bentuknya bisa seperti ini? Oke, kita akan bahas di bawah. Nah, bentuk ini A ditambah B, A dikurang B itu sama dengan bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Dari mana? Nah, bisa lihat di sini. Fx kuadratnya kan sama dengan A, Gx kuadratnya sama dengan B. Jadi dia A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan, nah, A ditambah B, A dikurangi B. Setelah itu, nah, kita kalikan A dikali A dikali negatif B, B dikali A, B dikali negatif B. Hasilnya, nah, A dikali A kuadrat. A dikali negatif B, negatif AB. B dikali A hasilnya positif AB. Positif B dikali negatif B hasilnya negatif B kuadrat. Jadinya kita kumpulkan yang sejenis, A kuadrat kita turunkan. Nah, ini koefisiennya 1, yang ini koefisiennya negatif 1, yang ini koefisiennya positif 1. Jadinya negatif 1AB ditambah 1AB hasilnya 0, jadi tidak usah ditulis. Kita tulis yang di belakang dikurang B kuadrat. Jadi untuk soal yang ini nanti kita pakai persamaan yang A plus B, A min B. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan himpunan penyelesaian atau biasa disingkat HP dari, nah untuk yang nomor 1, di sini nilai mutlak dari X dikurang 2 kurang dari 3. Nah, untuk contoh yang pertama tadi, dia menggunakan sama dengan. Nah, ini menyesuaikan. Jadi, kalau misalnya soalnya ini tidak menggunakan sama dengan, berarti nanti jawabannya juga tidak menggunakan sama dengan. Tapi kalau nanti soalnya menggunakan sama dengan, berarti jawabannya juga menggunakan sama dengan. Nah, ini kita anggap aja fx. Yang 3 ini kita anggap aja A. Masih ingat rumusnya? Nah, begini kan bentuk jawabannya.
fx, karena dia nggak pakai sama dengan, dia juga di sini nggak pakai sama dengan. Jadi fx kurang dari a, fx lebih dari negatif a. Nah, sekarang kita ganti fx, a, dan negatif a-nya. Oke, nah di sini fx-nya kita rubah menjadi x dikurangi 2. Tandanya tetap ya, tandanya tidak berubah. A-nya berapa? A-nya 3. Yang ini juga negatif A. Karena A-nya 3, negatif A jadi negatif 3. Setelah itu, nah variabelnya kita taruh di tengah. 3 tetap di ruas kanan. Nah, ini negatif 2 kan? Negatif 2 dia di ruas kiri. Nah, pindah ke kanan jadinya negatif, pindah ruas jadinya positif. Yang sebelah sini juga sama. Nah, ini negatif 3 tetap ya di ruas kiri. Nah, ini negatif 2 pindah ruas ke kiri jadinya positif 2. Pokoknya kalau dia pindah, misalnya di sini positif, pindah jadi negatif. Karena dia di sini negatif, pindah berarti jadinya positif, ya kan? Ini negatif berubah jadi positif, negatif berubah jadi positif. Sedangkan yang angkanya ini tetap ya, ini tetap. Setelah itu, nah variabelnya tetap, tandanya juga tetap. 3 ditambah 2, 5. Yang ini negatif 3 ditambah 2, hasilnya negatif 1. Sudah selesai, jadi HP atau himpunan penyelesaiannya adalah ini dibacanya X sedemikian hingga, bacaan dari tengah ya, X kurang dari 5, X lebih dari negatif 1. Nah, ini untuk jawaban yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, nah yang nomor 2 di sini nilai mutlak dari X dikurang 1, nah ini pakai sama dengan ya, jadi bacanya lebih dari sama dengan 4. Kita misalkan kayak tadi, berarti yang ini kita anggap aja fx, yang ini kita anggap aja a. Nah, jawabannya tadi, kalau dia lebih dari, ada 2 kan, pakai atau. Nah, jadinya fx kurang dari sama dengan negatif a, atau fx lebih dari sama dengan A. Nah, perhatikan soalnya. Dia pakai sama dengan kan? Berarti jawabannya juga pakai sama dengan. Ini juga pakai sama dengan. Nah, kita kerjakan yang ruas kiri dulu. Fx-nya berubah jadi x dikurang 1. X dikurang 1, tandanya tetap. Kurang dari sama dengan, negatif A. A-nya di sini 4, jadinya dia ditulis negatif 4. Setelah itu, nah, variabel X-nya kita taruh di kiri, ini negatif 4-nya tetap di kanan ya. Nah, sama kayak tadi, negatif 1 di kiri, pindah ruas jadinya plus 1, ya kan? Setelah itu, X kurang dari sama dengan, tuh, tandanya tidak berubah dari atas sampai bawah. Negatif 4 ditambah 1, hasilnya negatif 3. Nah, sekarang kita selesaikan yang ruas kanan. Fx-nya berubah jadi X dikurang 1, masih sama. Yang ini tandanya lebih dari sama dengan A-nya berapa? A-nya 4. X-nya kita tinggal di ruas kiri, tandanya tetap. Nah, 4-nya di ruas kanan tetap. Nah, negatif pindah ruas jadinya positif. X lebih dari sama dengan 5. Nah, jadi HP adalah, kalian tinggal ambil ini, kedua jawaban ini, yang ini dan yang ini. Jadi bacanya, jadi himpunan penyelesaian adalah X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari sama dengan 5. Dia jawabannya mengambil dari yang sini. Oke. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3, contohnya seperti ini. Ini dibaca nilai mutlak 2x tambah 5 lebih dari sama dengan nilai mutlak x dikurang 2. Kita rubah dulu menjadi persamaan kuadrat. Jadi 2x plus 5 kuadrat lebih dari sama dengan x dikurang 2 kuadrat. Kalian perhatikan, karena di soal dia menggunakan sama dengan, jadi nanti untuk seterusnya dia akan selalu menggunakan sama dengan. Ini dibaca lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan.
Ini kita misalkan A, yang ini kita misalkan B. Supaya bentuknya jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kenapa tandanya kurang? Karena yang ini X dikurang 2 kuadratnya di ruas kanan positif, pindah ruas ke kiri jadinya negatif atau kurang. Jadinya bentuknya seperti ini, nanti dia bisa berubah menjadi A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, ini tadi A, 2X plus 5 itu kita anggap aja A, X dikurang 2 itu dianggap B. Nah, kita tulis dulu, ini A plus B, jadinya A-nya berapa? 2X plus 5 sudah ditambah B. Nah, B-nya ini kita kasih kurung, jadi X dikurang 2. Yang sebelah sini sama, A dikurangi B. Nah, A-nya 2X plus 5 dikurangi B-nya X dikurang 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, karena ini ada kurung di dalam kurung, berarti kurung yang di dalam ini harus kita buka dulu. Caranya, 2X plus 5-nya sama, 2X tambah 5. Nah, positif dikali bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Yang sebelah sini sama, 2X plus 5. Nah, bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Jadi negatif dikali X hasilnya negatif X. Negatif dikali negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi positif 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita kumpulkan yang sejenis. Maksudnya yang sejenis itu yang bagaimana? Yang variabelnya sama. Karena di sini variabelnya X, kita kumpulkan dulu yang sebelah sini. Kalian untuk mengetahui bilangan positif atau negatif, kalian lihat tanda di depannya. 2X ini nggak ada apa-apa kan di depannya, berarti dia 2X-nya positif, 5-nya positif, X-nya positif, 2-nya negatif. Lihat tanda depannya. Sama yang ini juga. Nah, yang ini X-nya negatif. Lihat tanda depannya. Oke, kita kumpulkan yang sejenis. 2X temannya siapa? Plus X. Plus 5 temannya negatif 2 atau dikurang 2. Yang sebelah sini, 2X temannya siapa? Nah, negatif X atau dikurang X. Di sini plus 5 temannya plus 2. Lebih dari sama dengan 0. Kita kumpulkan yang sejenis. Nah, 2X ditambah X hasilnya 3X. 5 dikurangi 2 hasilnya positif 3. 2X dikurangi X hasilnya X. 5 ditambah 2 hasilnya plus 7. Lebih dari sama dengan 0. Kita bikin pembuat tanda nolnya dulu. Nah, 3X plus 3 sama dengan 0. Nah, yang ada variabelnya kita taruh di kiri, jadi 3X sama dengan 0. Ini positif 3, kita pindah ruas, jadinya lawannya. Kalau dia positif, pindah ruas jadinya negatif. Jadi 0 dikurangi 3. X sama dengan 0 dikurangi 3, hasilnya negatif 3. Dibagi dengan 3. Jadinya X sama dengan negatif 3 bagi 3, hasilnya negatif 1. Sekarang yang sebelahnya sini kita bikin tanda nolnya, tanda pembuat nolnya. X plus 7 sama dengan 0. Jadinya yang ada variabelnya di kiri. X sama dengan 0 plus 7 pindah ruas jadinya negatif 7. Jadi 0 dikurangi 7 hasilnya X sama dengan negatif 7. Oke, sekarang kita tulis ini. Nah, 3X tambah 3 dikali X ditambah 7 lebih dari sama dengan 0. Kita buat dulu garis lurus. Nah, perhatikan. Karena soalnya ini ada sama dengan, nah berarti nanti kita tandanya ini bulatannya hitamnya penuh. Nah, sama. Karena dia soalnya menggunakan sama dengan, berarti bulatannya penuh ya, hitam penuh seperti ini. Nah, min 1 dengan 7 didapat dari mana? Min 1 dan min 7-nya didapat dari sini. Nah, oke. Kenapa min 1-nya di kanan, min 7-nya di kiri? Karena min 7 itu lebih kecil daripada negatif 1 atau min 1 dia lebih kecil. Karena dia
bilangan garis bilangan ini semakin ke kiri dia semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan dia semakin besar. Jadi dia untuk nilai negatif ini, kalau semakin besar angkanya berarti dia nilainya semakin kecil, makanya dia di kiri. Kalau dia besar dia ada di kanan. Setelah itu kalian lihat di sini koefisien variabelnya. Yang ini koefisiennya 3, yang ini koefisiennya 1. Jadinya ini 3 positif kan? Satunya juga positif. Jadinya positif dikalikan positif. Nah, hasilnya positif dikali positif kalian taruh di paling ujung kanan sini. Jadinya positif kali positif hasilnya positif. Nah, jawabannya selang-seling. Jadi, kalau di sini mulainya positif, di sini negatif, di sini positif. Jadi jawabannya selang-seling ya. Setelah itu, nah, karena soalnya perhatikan, soalnya lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan itu berarti yang diambil yang positif. Ini positif, ini positif. Nah, karena ini positifnya arahnya ke kanan, nah kita kasih arah ke kanan, ini positifnya ada di kiri, berarti kita kasih arah ke kiri. Jadi nanti daerah penyelesaiannya tuh yang sini. Yang negatif 1 ke kanan, yang negatif 7 ke kiri. Jadi jawabannya X, sedemikian hingga X. Karena ini negatif 7 ke kiri, dan dia bulatannya penuh, berarti pakai sama dengan ya. Kalau dia ke kiri itu namanya kurang dari sama dengan negatif 7. Atau, nah, kalau dia arahnya ke kanan, berarti dia lebih dari sama dengan. Kenapa pakai sama dengan? Karena ini bulatannya penuh. Jadinya X lebih dari sama dengan negatif 1. Supaya lebih memahami, Ibu kasih satu soal lagi. Nah, ini nilai mutlak 3x tambah 7 lebih dari nilai mutlak 4x dikurang 8. Nah, di sini kalian perhatikan, di sini tidak pakai sama dengan ya. Jadi nanti untuk sampai ke bawah, jawabannya nanti dia tidak pakai sama dengan. Nah, kita bikin dulu persamaan kuadratnya. 3x tambah 7 kuadrat lebih dari 4x dikurang 8 kuadrat. Sama, kita misalkan. Nah, yang ini kita anggap aja A, yang ini kita anggap aja B. Jadinya bentuknya A ditambah B dikali A dikurang B. Sama, A-nya kita tulis dulu, nanti B-nya juga ditulis tapi pakai kurung. Jadi A-nya 3x ditambah 7, ini tandanya tambah, ditambah. B-nya 4x dikurang 8, kita pakai kurung. Yang sebelah sini sama, A dikurangi B, A-nya 3x plus 7, dikurangi B. B-nya 4x dikurang 8 lebih dari 0. Karena ini ada kurung di dalam kurung, kita bongkar dulu kurungnya. 3x plus 7-nya tetap. Nah, positif kali 4x, positif 4x, positif dikali negatif 8, jadi negatif 8. Ini tetap ya, 3x plus 7. Negatif dikali 4x, negatif 4x. Negatif dikali negatif 8, hasilnya negatif kali negatif, hasilnya positif 8, lebih dari 0. Setelah itu kita kumpulkan yang sejenis. Nah, 3x temannya siapa? Plus 4x. Plus 7 temannya negatif 8. 3x temannya siapa? Negatif 4x. Oke, plus 7 temannya plus 8 lebih dari 0. Nah, 3x tambah 4x hasilnya 7x. 7 dikurangi 8 hasilnya negatif 1. 3x dikurangi 4x hasilnya negatif x. Jadi 3 dikurang 4 itu hasilnya negatif 1. Di sini negatif 1 ya koefisiennya. Jadi ditulis negatif x. 7 ditambah 8 plus 15 lebih dari 0. Setelah itu kita buat pembuat nolnya yang sebelah sini. 7x dikurang 1 sama dengan 0. Yang ada variabelnya kita taruh di kiri. 7x sama dengan 0, negatif 1 ditambah 1. Sorry, ini 0, ini negatif 1, pindah ruas jadi positif 1. Jadinya sama dengan 7x sama dengan 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, x sama dengan
1 dibagi 7 atau 1/7. Yang sebelah sini sama, kita bikin pembuat nolnya dulu. Negatif X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, negatif X sama dengan 0. Ini positif 15. Pindah ruas jadinya negatif 15. Negatif X sama dengan 0 dikurangi 15, hasilnya negatif 15. Jadinya X sama dengan negatif 15, ini koefisiennya negatif 1 ya. Jadinya negatif 15 dibagi negatif 1. Hasilnya X sama dengan negatif 15 bagi negatif 1, hasilnya positif 15. Kita tulis lagi ini. 7X dikurang 1, negatif X ditambah 5 lebih dari 0. Sama kayak seperti soal sebelumnya, kita buat garis dulu. Nah, karena soalnya ini tidak menggunakan sama dengan, berarti bulatannya, nah seperti ini ya, bulatannya tidak penuh, dia bulat seperti ini, karena soalnya tidak menggunakan sama dengan. Nah, 15 dengan 1/7, kalian tahu kan 15 dengan 1/7 yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Jadi yang besar itu kalian taruh di kanan, yang kecil itu taruh di kiri. Setelah itu, nah kalian lihat di sini. Koefisiennya, yang ini 7-nya positif, ini X-nya koefisiennya negatif 1, berarti negatif ya. Nah, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Nah, jawabannya selang-seling. Jadi kalau di sini negatif, berarti di sini positif, di sini negatif. Jadi selang-seling ya. Hasil perkaliannya ini positif kali negatif, kalian taruh di paling kanan, baru nanti jawabannya selang-seling. Karena hasilnya negatif, habis negatif itu positif, habis positif itu negatif. Kalian perhatikan soalnya, karena soalnya lebih dari, kalau yang lebih dari itu berarti yang diambil yang positif. Positif itu di tengah-tengah di antara 15 dan 1/7. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau yang diambil di tengah-tengah seperti ini, jawabannya begini, jadi himpunan penyelesaian adalah, ini anggap aja X-nya di tengah-tengah. Nah, karena dia ke kiri, jadinya X kurang dari 15. Ini ke kanan kan arahnya, jadi X lebih dari 1/7. Jadi bacanya dari tengah. Jadi X kurang dari 15, X lebih dari 1/7. Sampai sini paham? Oke. Sekian hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.